Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa wusan ila ruhi musannif kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hafidh Al-Qadhi Ahmad Abi Suja bin Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rajoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahlil kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mat, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, tasih bahas tentang syarat wajib salat Jumat halaman 19. Ini penting sebab Selasa yang lalu ada pertanyaan, bagaimana apakah sah sholat Jum'ah ketika diadakan di pabrik, di kantor yang kurang dari 40 orang yang bukan penduduk setempat. Jadi kalau sudah dilentrehno biar paham antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Para hadirin ingkang minulya, faslun utawi ki fasal wasyara itu wujubil jum'ati lan utawi pira-pira wajib-wajib salat Jum'ah iku sab'atu asya'a, ana 7 perkara. Yang terakhir, yang ketujuh adalah wal istitonu, dan penduduk setempat, penduduk yang berdomisili di setempat, ya, namanya al-istiton, atau dalam fikih dinamakan mustaitin, ya, mustaitinin. Para hadirin rahimakumullah, sebelum bahas tentang syarat penduduk setempat niku, di dalam pendapat ulama, apakah boleh sholat Jum'ah bukan di masjid? Apakah boleh sholat Jum'ah bukan di masjid? Jumhur ulama, termasuk pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi di Mesir, niku dawuh nggih, salat Jum'ah boleh diadakan di mana saja asal memenuhi syarat, nggih, dan rukun. Boleh di masjid, boleh di musola, boleh di mana saja, boleh di lapangan, nggih. Tapi jumhur ulama juga mengatakan lebih afdol itu dilakukan di masjid. Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki itu menyatakan sholat Jum'ah itu wajib dilakukan di dalam masjid, sing masjid temenan. Ngoten, Pak. Artinya masjid itu duduk masjidan. Memang bangunan itu dipergunakan sholat 5 waktu dan itu masjid. Itu mazhab Maliki. Dulu ketika Covid, musola mengadakan sholat Jum'ah, menyebar untuk memotong garis Covid, mata rantai Covid. Boleh menurut mazhab Syafi'i asal memenuhi syarat dan rukun sholat Jum'ah. Para hadirin rahimakumullah, sing dimaksud wal istitonu atau penduduk setempat niku perlu kita kaji di dalam pendapat ulama-ulama fikih. Baik ulama di dalam pakar al-lughatul arabiyah, pakar bahasa Arab, maupun ulama fuqaha, ulama faham fikih. Salah satu ulama yang saya ambil pendapatnya niku adalah Syekh Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani
rahimahullah mazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Alam Syarah Mursyidul Anam sing wafat tahun 1912 Masehi di Jordania, itu ada dua istilah yang perlu kita bedakan untuk memahami apakah boleh sholat Jum'ah 40 orang yang bukan mustaitinin. Pertama istilah al-istiton, dalam kitab niki istilahnya wal istitonu. Dalam fikih yang lain mustaitin, mustautin dan mukimin. Niku beda. Nggih, beda. Banyak kita memahami sing penting 40 mukim, gitu nggih. Padahal detail fikihnya ada dua istilah beda. Al-mustautin juga mukim. Bedanya menurut Imam Al-Jurdani ngeten. Kalau mustautin atau wal istiton itu penduduk yang berdomisili di setempat dan niat bermukim selamanya dan tidak akan kembali ke daerahnya. Paham ya? Mustautin. Contoh Pak Nawir, Pak Mukhtasar dari luar kota masuk ke Indro, ternyata rumahnya sudah di Indro. Pak Derman dari Madura masuk ke Indro, sudah rumah di Indro, KTP di Indro. Maka itu disebut mustaitinin, orang-orang yang bertetap dan tidak pernah kembali ke daerah masing-masing. Paham ya? Mustaitinin, al-mustautin ya. Yang kedua, menurut Imam Al-Jurdani rahimahullah, istilah mukim ya. Mukim itu adalah orang yang menempati daerah setempat tetapi punya niat kembali ke daerah masing-masing. Kalau musafir ukurannya adalah dia pergi satu daerah itu lebih dari 4 hari dan niat mukim. Nih, contoh orang kos-kosan, kontraktor, kontrak sana kontrak sini, kemudian pelajar, kemudian santri pondok pesantren, kemudian mahasiswa yang di kampus, bekerja di pabrik, di mes-mes dan sebagainya. Mereka bermukim di sini lama, tetapi tetap dia balik ke daerahnya. Itu mukim. Beda dua ini, Pak. Nah, atau istilah lainnya ada al-mustautin atau ghairu mustautin. Bermukim tidak mau kembali ya ke asalnya, mustautin tetap. Sedangkan yang mukim itu berdomisili di sini tetapi dia tetap balik ke daerah masing-masing. Paham nih? Nah, tetapi orang-orang yang mukim, Pak, yang bukan mustautin itu tetap wajib sholat Jum'ah, tetapi bukan menjadi syarat sahnya jumlah sholat Jum'ah. Yang menjadi syarat sahnya sholat Jum'ah 40 orang menurut mazhab Syafi'i adalah 40 orang mustautin. Paham nggih? Wis kalau sekarang ber-KTP Indro. Niku mustautin, Pak, namanya. Niku sah. Masjidnya ana 3 satu desa, tapi memenuhi itu tidak apa-apa. Asal dengan 3 syarat nanti kita akan sebutkan nanti. Para hadirin rahimakumullah, baik mustautin yang penduduk tetap maupun yang mukim, kalau mendengar azan Jum'ah maka wajib berangkat. Wajib berangkat. Niki tetap wajib, cuma bedanya yang mustautin, yang tetap ini menjadi syarat sahnya jumlah sholat Jum'ah, sedangkan mukim tadi itu tidak menjadi syarat jumlah sholat Jum'ah. Perlu diluruskan, Pak, sebab keterangan banyak yang kita dengar itu 40 mukim, gitu nggih. Padahal di fikih Syafi'i ada istilah dua berbeda, al-mustautin dan juga mukim. Kalau mustautin menjadi syarat sahnya jumlah minimal sholat Jum'ah, sedangkan yang mukim bukan menjadi syarat sah sholat
Jumat, tetapi keduanya wajib berangkat sholat Jumat. Pun niki paham nggih? Dua paham nggih? Antara mustautin dan mukim. Paham nggih? Walaupun orang itu bermukim di Indro 10 tahun, tetapi dia niat kembali ke kampungnya, maka bukan termasuk kelompok mustautin, tapi kelompok mukim. Paham mboten niki? Pakai panjene istilahnya kudu jelas, Pak. Nggih. Nah, jumhur ulama nggih mengatakan, ya jumhur ulama mengatakan termasuk ulama dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, kalau luruskan yang berpendapat bahwa sholat Jum'ah kurang dari 40 orang itu sah menurut mazhab Hambali tidak benar. Karena ada satu tempat di sana yang mengatakan sah. Katanya ikut mazhab Hambali. Bukan. Yang mensahkan sholat Jum'ah cukup dengan arba'ah wa salasah, 3-4 orang siwal imam, selain imam, itu mazhab Hanafi. Paham nggih? Saya dengar sana ikut mazhab Hambali. Boleh. Dikaji, Pak, kitabe. Ojo asal muni, asal pun bunyi. Kalau memang sampai ikut 4 orang sah atau 3 orang sah menjadi sholat Jum'ah, maka sampai harus ikut tata cara wudhunya mazhab Hanafi, syarat sahnya Jum'ah mazhab Hanafi, rukun-rukun Jum'ah mazhab Hanafi. Itu konsekuensi fikih kalau mengambil pendapat sah aku sholat 4 orang saja sholat Jum'ah. Sah kalau kita mengambil pendapat Jumatan di kantor, di pabrik yang bukan mustautin, menurut jumhur Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Niki, mangke kau terangkan detail. Nah, ulama jumhur dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali itu mengatakan syarat sahnya Jum'ah lepas dari jumlah berapa beda pendapat, itu harus ada mustautin, orang yang ber-KTP setempat. Berapapun jumlah yang mengatakan sholat Jum'ah yang bukan KTP sini, maka ulama beda pendapat. Tetapi yang paling masyhur qaul al-ashah, yang paling benar dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali mengatakan tidak sah. Ya, jadi jangan sepelekan. Saya ingat pendapat dari Rais Am PBNU, Profesor Dr. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Sahal Mahfud rahimahullah, yang wafat tahun 2014 Masehi. Dalam kitab beliau mengatakan, tolong warga Nahdliyin, syarat-syarat seperti ini jangan disepelekan. Itu kata beliau dalam kitab beliau Fikih Pesantren. Nggih, pun kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan kalau ono syarat wis mbok iku sing teko mustautin, mbok sing teko iku mukimin, mbok sing teko iku musafir, mbok sing teko iku budak, sing teko wedok dan sebagainya, pokoknya Jumatan sah. Mazhab Hanafi, enggak ada syarat. Ini mazhab Hanafi. Nah, kalau ada orang mengatakan oh sah-sah saja, maka saya menyimpulkan dia tidak faham bahwa yang dia ikuti adalah pendapat dari mazhab Hanafi, bukan Hambali. Kita pertegas, bukan Hambali. Hambali itu sama dengan mazhab Syafi'i, minimal 40 mustautin. Bahkan ada pendapat lain dari Imam Al-Mazari itu 30 mustautin. Ada yang Imam Ibnu Qudamah 50 mustautin. Ada pendapat juga 80 mustautin. Beda pendapat. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Cuma ngeten,
Ulama seluruh mazhab niku sepakat, ijma'ul ulama, ittafaqul ulama, salat Jumat tidak boleh ijenan. Itu tak yang sepakat. Lah lucu nggih, sampeyan khotbah dhewe, dadi imam-imam dhewe, ngrungokno dhewe. Niki lah Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ulama Syafi'i sing wafat tahun 1200 pitu Masehi di Nawasuriyah niku dawuh, ya sepakat ulama niku salat Jumat ndak sah kalau sendirian. Nah, beda pendapat jumlah minimalnya itu baru beda pendapat. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana pendapat jumlah minimal sholat Jum'ah dalam 4 madhab? Kula mengambil pendapat yang mudah difahami dari kitab Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram, karangannya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullah, sing wafat tahun 1971 Masehi di Ma'la Makkah. Bapaknya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 2004 Masehi di Ma'la Makkah. Beliau dawuh jumlah minimal sholat Jum'ah 4 mazhab itu 1. Menurut mazhab Hanafi bisa dilakukan mutlak dengan minimal 3 orang selain imam, berarti 4. Sinten niki mazhab Hanafi mutlak, pokoke ana 4 nggih, sing 3 makmum, 1 imam, 1 khatib, sitoke Bilal, wis bagi tugas akhire kan. Niku sah mazhab Hanafi, sah secara mutlak kata mazhab Hanafi, ya, tanpa memandang mukim, tanpa memandang mustautin, tanpa memandang musafir dan sebagainya. Pokoknya lek Jumatan wong 4 itu sah menurut mazhab Hanafi. Nggih. Lah, tetapi di dalam internal mazhab Hanafi juga beda pendapat. Salah satunya pendapat Imam Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Hanafi rahimahullah, ya, sing wafat tahun 845 Masehi di Baghdad, murid Imam Hanafi, juga gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini mantun nyantri Imam Malik, ya. Kemudian pada tahun 810 Masehi beliau nyantri kepada Syekh Hasan bin Muhammad Asy-Syaibani Al-Hanafi Al-Baghdadi, sing wafat tahun 805 Masehi di Baghdad. Niku berpendapat 3 orang minimal selain imam. Yang kedua, pendapat dari Imam Abu Yusuf Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 789 Masehi di Baghdad, itu cukup 3 orang termasuk imam. Berarti dalam mazhab Hanafi ada 2 pendapat yang sama, lebih dari berapa? 3. Maksudnya bisa termasuk imam, bukan termasuk imam, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Pun niki mazhab Hanafi. Sedangkan tapi yang saya Pak jelaskan, yang memilih pendapat minimal 3 orang 4 orang ketika sholat Jum'ah itu sah adalah termasuk Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sing wafat tahun 1230 Masehi di Damaskus Suriah. Dalam kitab fatwa beliau kemudian diikuti oleh ulama-ulama Wahabi, termasuk Syekh Saleh bin Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Asy-Sya'li dan sebagainya, yang menganggap 4 orang Jumatan sah. Jadi ada 2 kemungkinan, yang mengatakan sholat Jum'ah yang bukan mustautin, ya, itu bisa belairan Wahabi, bisa ikut mazhab
Hanafi. Cuma syarat Hanafi tetap syarat dari Wahabi tetap harus mustahudin. Nggih, dia biar paham, Pak. Kalau ada orang mengatakan sholat Jum'ah itu wajib minimal 4 orang sah, 2 kemungkinan. Bisa mereka berhaluan mazhab Hanafi, bisa ikut ulama Wahabi. Hati-hati nih. Jadi kudu hukum, Pak. Kudu hukum ketika sholat Jum'ah, kan? Ini perlu diterangkan seperti ini biar tidak salah paham. Nah, kalau lanjutakan, yang kedua mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu yang paling masyhur karena beda pendapat di internalnya. Cuma paling masyhur di dalam mazhab Maliki itu minimal diikuti oleh 12 orang mustautin selain imam. Berarti 13. Itu pendapat dari mazhab Maliki. Ya, pendapat Maliki. Tetapi ulama-ulama yang kemudian setelah Imam Maliki termasuk Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masehi di Maroko. Beliau mengatakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, beliau mengatakan pendapat Imam Malik yang paling benar adalah sholat Jum'ah dilakukan orang-orang satu kampung. Satu kampung. Niki wonten ulama lain, Imam Ibnu Habib rahimahullah, sing wafat tahun 853 Masehi, malah 20 orang. Juga mazhab Maliki. Wonten malih ulama lain mazhab Maliki bisa 30 orang, tetapi semua syaratnya mustautin, orang berKTP setempat. Niki paham ya? Yang keempat, yang ketiga mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Loh iki. Jadi kalau ada orang mengatakan oleh Jumatan dewe masih gak ono penduduk tempat sah, itu bukan pendapat mazhab Hambali. Karena saya mendengar sendiri orang ikut Jumatan di sana mengatakan saya pengikut mazhab Hambali, berarti tidak pernah senau ngaji tentang pendapat mazhab Hambali. Napa pendapatnya Syafi'i Hambali? Minimal 40 orang laki-laki mustautin, penduduk setempat. Dan syarat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, 40 orang itu harus sudah ada ketika berlangsungnya khutbah Jumat. 40 orang mustautin. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan orang-orang yang Jumatan yang hadir di dalam sholat Jum'ah harus memenuhi syarat sah musolli sholat Jumat. 1, laki-laki. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, al-mustautin, orang penduduk setempat. 40 orang. Sedangkan menurut ulama Hambali, Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus, dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau mengatakan beliau murid santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bermazhab Hambali. Sebab Syekh Qadir Jilani niku mazhabe Hambali, Pak. Nggih. Syekh Qadir Jilani niku mazhabe Hambali, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Duwe murid jenenge Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus,
beliau mengatakan bahwa jumlah minimal dari mazhab Hambali adalah mustautin 50 orang. Loh, tambah akeh. Coba yang masyhur di dalam mazhab Maliki 40 orang pun. Kenapa saya menerangkan banyak pendapat? Biar kita banyak wawasan. Tidak termasuk kata dalam tempurung. Dan tidak termasuk kacamataku kuda. Roy mengarep terus ya, gak iso nolong Bu Buri. Paham lah. Nah, wonten maneh sing aneh ngene pendapat lintu, Pak. Ulama salaf dulu beda pendapat pun biasa. Contoh ngeten. Wonten mazhab selain 4, wonten mazhab Az-Zahiri. Niku malah berpendapat minimal jamaah itu 2 orang sah. Loh, niki termasuk mazhab yang berdiri di zaman ulama salaf. Abu Dawud Az-Zahiri sing wafat tahun 854 Masehi niku mendirikan mazhab Az-Zahiri. Termasuk di Yaman pada abad ke-17 ada nama Imam Asy-Syaukani, ya, itu juga mengatakan 2 orang cukup sholat Jum'ah. Lek ana wong pendapat 2 orang cukup sholat Jum'ah, situe khatib imam situe makmum, terus itu turu pisan. Maka sah, berarti dia pengikut mazhab Ad-Dhahiri. Paham nggih? Wonten malih 7 orang cukup, nggih. Loh, sing ngarani 7 orang cukup, 6 makmum 1 imam. Ini pendapat muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an sing namine Ikrimah. Ya, Al-Barbari maula Ibnu Abbas. Ya, sing wafat tahun 723 Masehi. Loh, ulama salaf mengatakan cukup 7 orang. Allah mengatakan cukup 5 orang. Allah mengatakan cukup 9 orang. Termasuk pendapat Imam Ar-Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullah sing wafat tahun 758 Masehi. Loh, termasuk ulama salaf. Terus biasa ngoten Mbak Rumiyin niku. Cuma beliau beda pendapat, gawe kitab dhewe. Saiki gak beda pendapat, coloke dhewe. Kono kitabe pokoke akhir kitabe al-pokok al-ta'awwuru. Pokok ngawur. Niki. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Pendapat minimal jumlah sah salat Jumat niku kuwat sangat. Bahkan nyun sewu Pak, menurut Imam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah sing wafat tahun 1860 Masehi di Kairo Mesir, termasuk Grand Al-Azhar yang ke-19 dan termasuk keterangan dari Sayyid Sabiq At-Tihami rahimahullah sing wafat tahun 2000 Masehi dalam kitab Fiqhus Sunnah. Keduanya mengatakan pendapat minimal sah salat Jumat jumlah itu ada kurang lebih 15 sampai 20 pendapat di dalam ulama salaf. Ya, sampean bedar lurus bingung, tenang, pun biasa. Cari Gus Bahak, lek kabeh ngomong sah, terus kono pilihane, aku sing ngesahno kan ngoten. Lho niku mal fikih niku. Sing penting napa? Punya dalil yang kuat. Paham? Pun biasa, beda pendapat. Waradi rahimakumullah, nggih. Jadi kalau baleni sing paling masyhur dan jumhur di dalam ulama termasuk Syafi'i adalah minimal salat Jumat sah dihadiri 40 orang mustautin penduduk setempat. Sama nukur masjid sana, oh sah lebih, masjid sini sah lebih. Sudah cukup menurut mazhab Syafi'i. Udah itu aja, minimal jumlah. Loh, bagaimana dalilnya? Dua dalilnya Pak. Cuma wonten dalil yang paling sharih ya, paling pasti
tentang jumlah Jumatannya Kanjeng Nabi itu riwayat sahabat Ibnu Mas'ud rahimahullah sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi' Madinah. Riwayat dari Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur Iran. Beliau mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu sholat Jum'ah di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang. Iki dalile, Pak. Nggih, dalile. Lah, dalile jelas nggih dan terang termasuk jumhur ulama. Jadi 40 orang itu ya sebaiknya Pak, sebaiknya dianjurkan itu sudah memenuhi ketika khutbah Jum'ah dimulai. Itu madzhab Syafi'i. Makanya sahabat ono apa jenenge anjuran atau pahala sapa budal Jumatan dhisik oleh unta. Budal tengah-tengah oleh wedhus. Budal rodok telat oleh PT. Budal keri tae guyon. Makanya yo keri, Pak. Nggih Jumatan minimal kru khotbah budal lah niku minimal niku nggih. Niki. Nah, para rahimakumullah. Jadi tidak, bahkan anak ulama mengatakan kalau suatu tempat jika tidak memenuhi 40 orang mustautin dan tidak mencukupi syarat sah minimal sholat Jum'ah, maka jamaah itu mengadakan sholat duhur berjamaah. Loh kok ngoten? Lek melok pendapat Imam Syafi'i. Hanafi yo gak berlaku, bahkan papat bah limong ini seperti Jumatan sah. Mazhab Hanafi. Pun. Lah, bagaimana satu desa itu ada 2 Jumatan, 3 Jumatan, kan ngoten? Namanya ta'addudul Jum'ah. Jumatan berbilang-bilang, lebih dari satu. Ono desa, coba Jengosari berapa masjid, kan ngoten? Kemudian mana berapa Indro berapa masjid? Bagaimana hukumnya? Ono 3 pendapat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang paling kuat ya dalam Syafi'i, tidak boleh kecuali ada 3 hajat. Jadi ono pendapat para Syafi'i tidak boleh satu desa 2 masjid, berarti ngajine sik koma mandek. Tutun titik, Pak. Sik koma mandek. Jadi tidak boleh kecuali ada 3 hajat. Satu, apa? Sempitnya tempat sholat yang tidak menampung jamaah. Yang kedua, konflik. Misalnya di Manuan sana ya, contoh ono masjid jajar nggih, semerep. Sitoke kubai biru, sitoke kubane ijo di Manuan. Jajar niku, nggih. Sitoke Muhammadiyah, sitoke Nahdlatul Ulama. Ya apa sah? Sah. Sebab konflik atau beda pemahaman. Nggih. Ketiga, jarak menuju sholat Jum'ah agak jauh. Nah, kalau 3 ini terpenuhi dan juga terpenuhi 40 mustautin, maka sholat Jum'ah taruh desa 2-3 masjid sah. Sah, pun khawatir sah. Nggih. Jadi kalau ngomong gak sah itu berarti gak harus fikih, Pak. Ya sah. Nah inilah yang kita harus bijaksana, bijak sini, karena fikih membolehkan hajat itu terpenuhi. Kono, 40 orang lebih sah, cukup, ya dan sebagainya. Nah, pendapat yang kedua, ya, menurut Imam Asy'arani rahimahullah, niki termasuk ulama sing duwe pangkat Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin. Termasuk menurut kiai-kiai dalam kitabnya termasuk waliullah. Nggih. Niku dawuh dalam kitab beliau, nggih. Kitab Mizanul Kubra sing wafat tahun 1525 Masehi di Mesir.
mengatakan boleh ada sholat Jumat 2, 3 dalam satu daerah atau desa asal tidak menimbulkan fitnah. Coba ono masjid sak desa 3, 4, 5, 6 lek rundi lek harmonis, gak gegeran nggih. Kemudian saling menghormati, support dakwah, maka menurut Imam Asy'arani Asy-Syafi'i boleh. Enak ya? Enak lah. Pendapat yang ketiga menurut Sayyid Ismail Zain Al-Yamani Asy-Syafi'i Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 1994 Masehi, ulama kontemporer rahimahullah, dalam kitab beliau kitab Qurratul Aini bi Fatawa Ismail Az-Zain, napa dawuh beliau? Boleh satu desa 2 Jum'ah, 3 Jum'ah, ya, dengan catatan setiap masjid itu disyarati ada lebih 40 mustahudin. Syafi'i sedoyo, Pak. Kata guru saya gimana ya, Kiai Rifai Romli Jombang waktu ngaji kita takrib, beliau mengatakan deloken daerahe dhewe endi sing pas. Paham nggih? Enak, Pak. Ana kitabe, ana keterangane, duwe guru. Wis enak niki, Pun. Nggih, Pun. Nah, dari ketiga pendapat tadi coba kita tarik bagaimana ya fatwa Nahdlatul Ulama di dalam hasil masail yang pernah dilakukan ya di Pondok Nurul Jadid Probolinggo pada tahun 2011 yang lalu, ya, ta'addudul Jum'ah atau bilangan sholat Jum'ah itu ikhtilaf. Pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i menurut Nahdlatul Ulama itu sulit boleh dengan syarat 3 hajat tadi dan memenuhi 40 mustahudin. Nggih. Nah, terus pundi di perkantoran, di pabrik, di pabrik, di perkantoran, di kampus, di sekolahan ngadakno sholat Jumat. Dan itu kurang dari 40 mustahudin. Dan tempatnya jauh misalnya, ya. Jadi ono sing cedhek, ono sing adoh. Jadi sing sholat Jumat di sana dengan Al-Kausar, mendingan ayo bergabung di orang-orang yang banyak mustahudin. Makanya dulu ketika ada pembangunan masjid di dalam pabrik itu ya, kita nggak sepakat dari ranting Nahdlatul Ulama, sebab mendingan sampean kumpul kepada kita semua di masjid yang syarat mustahudin. Kasih dong bangun masjid. Oke. Tapi pabrik pinter, Pak, bertanya kepada kita, ya. Jadi nggak salah, nggak keliru. Nah, Muradi rahimakumullah. Tapi di dalam pasal-pasal yang lain, ya, pada tahun 97 yang lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat, para ulama itu mentafsir, Pak, merinci tergantung kebutuhan setempat, ngeten. Imam Syafi'i punya 2 kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim Imam Syafi'i di Baghdad itu hampir sama dengan pendapat mazhab Hanafi, cukup 4 orang mustahudin. Kaul qadim Imam Syafi'i. Sedangkan kaul jadid Syafi'i itu 40 orang mustahudin. Jadi tidak sah yang pertama menurut jumhur Syafi'i yang kurang 40 orang mustahudin. Tetapi kalau suatu daerah itu ada faktor kendala sholat Jum'ah, maka boleh mengambil pendapat kalau qadim Syafi'i dengan mustahudin 4 orang. Contoh di hutan Kalimantan, Pak. Ayo. Wong dayake mek 4
cukup mengadakan sholat Jum'ah tergantung kendala yang dihadapi. Jadi kita merespon dari qaul Imam Syafi'i yang mana dulu tergantung kebutuhan dan faktor-faktor yang kita hadapi. Tidak boleh 40 mustahudin sudah ada di sini sampai menganggap pendapat 4 orang sah. Akhirnya kok nangkono Jumatan, kene Jumatan, ome maksudnya Jumatan. Kabeh ben omah iso Jumatan, akhirnya buyar. Paham nggih? Nah niki Pak. Ya, nah. Kemudian para hadirin, Imam Nawawi nggih termasuk ulama yang paling dijogo pendapatnya. Ya rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab dan juga kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, beliau mengatakan jumhur ulama Syafi'i ketika Jumatan itu kurang 40 mustahudin maka dikatakan tidak sah. La tangkidul jumu'atu indana qaulal al-jumhur. Tidak sah salat Jum'ah menurut mazhab kami, kata Imam Nawawi. Qaulal jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Nah, Imam Nawawi, Pak. Ya. Nah, kemudian kalau kita ada kendala global ini, ya, mustahilnya titik, ya. Kemudian di tengah alas atau ada mall yang jauh dari pemukiman, ada nggih? Lah, dulu saya pernah tanya Pak dos pundi Pak ngeten niki. Saya jawab pakai kaul qadim. Kan pilihan Pak. Sebab jauh dari pemukiman. Pakai nyabrang wangel. Kendaraan gede. Tapi sampai punya syarat datangkan 4 mustahudin di sholat di mall sampean. Kaul qadim. Coba lek ngerti fikih sah. Kaul qadim Imam Syafi'i. Pun para hadirin rahimakumullah, nggih. Jadi itulah kemudian kita harus paham istilah mustahudin, istilah mukim dan istilah musafir. Nggih, niki. Para hadirin adzan. Nah, di dalam Imam Syafi'i ada 2 pendapat global ini. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i di Baghdad, ya, pada tahun 810 Masehi sampai 814 Masehi, kurang lebih beliau 4 sampai 5 tahun bermukim di Baghdad, mengeluarkan fatwa, kitab-kitab dan murid-murid di Baghdad, maka itu semua dikatakan qaul qadim. 814 Masehi Syafi'i pindah ke Mesir, berfatwa, ngarang kitab, murid-muridnya semua itu namanya qaul jadid. Yes. Nggih. Pun. Entek. Ada cepet deh. Kalau simulakan nggih. Nah, jumhur ulama menurut Imam Zakaria, Imam Al-Haytami, Imam Nawawi, Sayyid Zain Al-Yamani dan sebagainya itu berpendapat yang jumhur tetap kita pakai syarat 40 mustahudin di dalam sholat Jum'ah. Kehati-hatian barangkali ya itu kita keluar beda pendapat untuk mengambil 40 mustahudin. Dan juga pesan Kiai Sahal Mahfud rahimahullah dalam kitab fikih pesantren, beliau mengatakan syarat 40 ini jangan disepelekan. Paham ya? Dan terakhir, ketika kita ngambil pendapat hukum pilihan, maka ikut Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi di India, dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan bisa mengambil qaul qadim Imam Syafi'i kalau itu pilihan hukum di daerah setempat. Paham nggih? Pun mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.